Cek. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya persekutuan kita pada pagi hari ini menjadi waktu yang penuh sukacita, di mana kita bersama-sama bisa memuji, menyembah, dan mendengar firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama dalam ibadah pagi ini, kami ucapkan selamat datang. Kiranya kehadiran Bapak Ibu jadi bagian dari sukacita persekutuan kita bersama. Dan Tuhan memberkati setiap langkah serta kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kami juga ucapkan selamat datang kepada paduan suara Sola Gracia yang pada hari ini berkenan hadir dan melayani melalui puji-pujian yang akan dibawakan. Kiranya pelayanan yang dipersembahkan jadi berkat bagi jemaat dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan penuh hormat, meninggalkan sejenak segala kesibukan dan pergumulan kita agar dalam ibadah kita dapat sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup. Mari kita menundukkan diri di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Lilin yang akan dinyalakan dalam minggu sengsara keempat pada hari ini sebagai bagian dari penghayatan kita terhadap sengsara Yesus yang mencerminkan bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Melalui penghayatan ini kita bukan saja mengagumi kasih-Nya, tetapi juga menjadi pemberita sekaligus penyalur kasih-Nya yang kudus dan mulia bagi banyak orang. Bapak Ibu Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan karena kasih-Nya padaku.
perlindungan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah Minggu Sengsara keempat saat ini kiranya jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Karunia dan damai sejahtera Allah menyertaimu. Jemaat, persilakan duduk. Tema pemberitaan firman Tuhan pada Minggu Sengsara keempat ini adalah panggilan gereja mengalirkan kasih Allah bagi sesama. Tema ini berbicara tentang umat Tuhan yang dipanggil untuk meneladani Kristus yang mengampuni bahkan di saat penderitaannya. Mari kita mendengarkan nats pembimbing yang diambil dari Lukas 23 ayat 34a. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Allah datang dalam diri Kristus bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk memulihkan dunia. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Berdasarkan perintah firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 11b tadi, mari kita dengan penuh kerendahan hati mengakui dosa kita kepada Allah, kita mengaku secara pribadi. Kini selaku jemaat kita mengaku, "Ya Tuhan Yesus, di Minggu Sengsara keempat ini, kami semua datang berkumpul di hadapan-Mu untuk mengakui semua hianat, salah dan dosa kami, baik terhadap keluarga, gereja, sesama, lingkungan, negara, dan bangsa. Terlebih terhadap Tuhan, kami berdosa karena mengabaikan firman, perintah, dan ketetapan-Mu, serta menjauhi persekutuan dengan-Mu.
Kami bersikap angkuh dan sombong. Kami lebih menuruti pikiran dan keinginan hati kami. Ampuni dan kasihanilah kami, ya Yesus. Amin. Bagi mereka yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarlah berita anugerah pengampunan dari Allah yang terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 21, demikian firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, pengampunan dosa sudah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur pada Allah. Selanjutnya setelah kita semua diampuni, ingatlah perkataan firman Tuhan agar kita melakukan apa yang baik. Untuk itu, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Takutlah akan Allah dan berpeganglah terus pada sabdanya. Dalam kemurahan Tuhan, kiranya kami terus berbuat baik. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, sejenak kita berteduh untuk mendengarkan puji-pujian dari paduan suara Sola Gratia. Dipersilakan.
kasih persembahan pujiannya. Paduan suara Sola Gracia, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tiba dalam pelayanan firman Allah. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Kesan 366, mengapa Yesus turun dari sorga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya untuk kami duduk diam mendengarkan suara Tuhan berfirman bagi kami. Kami sadar bahwa kami orang berdosa ya Tuhan. Kami tidak sanggup untuk mengerti dan memahami apa maksud firman-Mu bagi hidup kami. Karena itu biarlah kuasa Allah bekerja menguasai hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti, memahami, dan terlebih lagi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, pembacaan kita pada hari Minggu ini terambil dari Kolose 3. Kolose 3 ayat 13, bagi yang sudah dapat dipersilakan untuk berdiri. Kolose 3 ayat 13. Karena satu ayat saja, kita akan membaca bersama-sama ya. Kolose 3 ayat 13, 3, 2, 1 ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Sama seperti Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, sekali lagi ya, supaya kita semangat, Shalom. Iya, walaupun hujan dari kemarin, tapi tidak menghalangi semangat kita untuk berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semua yang setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah minggu kita hari ini, dalam ibadah Minggu Sengsara keempat, tema kita adalah mengalirkan kasih Allah bagi sesama.
Nah, harapannya melalui tema ini adalah kita sebagai manusia-manusia baru dapat mengalirkan kasih Allah dalam perjumpaan dengan sesama yang dicerminkan lewat sikap hidup yang penuh dengan kesabaran dan juga pengampunan. Sama seperti dalam teks yang baru kita baca itu ada 2 bagian minimal yang akan kita bahas dalam tema hari ini, perihal tentang kesabaran dan juga pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kasih, kasih itu dimulai dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada 10. Dari 10 hukum Taurat itu kemudian dia dijabarkan menjadi 613 pasal. Dari 613 pasal dia dijabarkan lagi dalam ribuan peraturan hidup sehari-hari. Dari ribuan peraturan hidup sehari-hari itu kemudian Yesus datang, dia simpulkan dalam 2 kalimat, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan juga mengasihi sesama. Tapi dari 2 kalimat itu juga disimpulkan lagi dalam 1 kata, yaitu kasih. Disimpulkan oleh Tuhan dalam 1 kata menjadi kasih. Kasih itu yang kalau anak-anak sekolah minggu bernyanyi, Bapak Ibu tahu, anak sekolah minggu biasa bernyanyi K-A-S-I-H, begitu ya? K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Penjelasannya, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, dan seterusnya. Ya. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Di sini ada yang biasa marah-marah? Tidak ya? Saudara, kita mau bicara tentang bagaimana hidup yang menjadi berkat. Kita mau bangun persekutuan yang mengalirkan kasih Allah, mau jadi berkat. Bagaimana mungkin dengan hati yang penuh dengan amarah itu kita mau jadi berkat? Apakah hati yang penuh amarah itu yang kita inginkan? Apakah hati yang penuh dengan kebencian itukah yang kita inginkan dalam hidup kita? Saudara, saya berharap bahwa hati yang ada dalam diri kita adalah hati yang penuh dengan kesabaran dan juga pengampunan. Bapak Ibu Saudara semua bayangkan kalau ada orang yang penuh dengan amarah. Ada satu bapak-bapak, dia biasa di rumahnya itu suaranya didengarkan. Ada juga bapak-bapak lain yang di sana dia biasa di rumah kalau bicara itu dia harus didengar. Di sana bapak-bapak dia bicara, di rumah dia didengar. Di sana juga, di sana ada 10 bapak-bapak. Misalnya ini ya, ada 10 bapak-bapak dia biasa didengar di rumah. Lalu kemudian dia terpilih menjadi majelis gereja. Nah, kira-kira 10 bapak-bapak ini ketika mereka terpilih menjadi majelis gereja, lalu mereka memulai rapat perdana. Kira-kira itu ada yang gebrak-gebrak meja, tersinggung mau keluar atau tidak? Ada tidak? Karena dia biasa didengar di rumahnya. Dia terbiasa didengar di rumahnya, dia pikir kalau dia bicara di sini orang akan dengar dia. Tidak. Saudara harus turun sedikit, ada kerendahan hati, ada kesabaran, ada kasih di situ. Saudara, hari ini kita mau bangun sebuah persekutuan, bagaimana persekutuan yang mengalirkan kasih Allah, persekutuan yang menjadi berkat, dibutuhkan kesabaran. Kesabaran yang dari Tuhan itulah yang membuat hidup kita menjadi jalan berkat Tuhan dalam perjumpaan dengan semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesabaran dalam Alkitab itu dia tidak bicara tentang
kita menunggu berapa lama selesainya ibadah, tidak. Kesabaran dalam Alkitab itu tidak menunggu kapan selesai, kapan kita harus pulang, tidak. Tetapi kesabaran dalam Alkitab dia berbicara tentang dua hal. Yang pertama itu adalah sabar terhadap situasi. Ada situasi-situasi dalam hidup kita yang mungkin kita tidak suka. Tapi firman Tuhan bilang apa? Sabar. Kita mengalami persoalan, pergumulan yang berat, dan kita merasa ini seperti dalam lembah kekelaman, mau mati rasanya. Tuhan, saya sudah tidak kuat. Tapi firman Tuhan bilang buat kita apa? Sabar. Ada sakit penyakit yang berat, cancer hadir dalam hidup kita. Tidak bisa lagi disembuhkan, tapi firman Tuhan hari ini bilang apa? Sabar. Sabar. Lagu bilang begini, sabar dalam susah sukarmu. Beri kuat padamu, sabar. Saudara, itu hal pertama, sabar dalam situasi. Tapi Alkitab juga mengajarkan kita sabar terhadap orang. Hal kedua, selain sabar terhadap situasi, tapi sabar juga terhadap orang. Ada orang-orang dalam kehidupan kita ini yang membuat kita sangat jengkel sekali terhadap dia. Tapi firman Tuhan bilang apa? Sabar. Ada pendeta, dia khotbah lama sekali. Dia sangat menjengkelkan, tapi firman Tuhan bilang apa? Sabar. Ini supaya seimbang ya, minta maaf. Ada juga penatua yang sangat menjengkelkan. Tapi firman Tuhan bilang apa? Sabar. Supaya seimbang lagi. Ada juga jemaat yang sangat menjengkelkan. Tapi firman Tuhan bilang buat kita semua hari ini, sabar. Sabar. Ada suami-suami yang sangat menjengkelkan. Tapi firman Tuhan bilang buat kita semua hari ini, sabar. Supaya imbang lagi. Ada juga istri-istri. Ya. Ada istri-istri yang sangat, tapi firman Tuhan bilang buat kita, sabar. Ada anak-anak juga ya, yang sulit diatur, tidak mau dengar-dengaran, sangat menjengkelkan. Tapi firman Tuhan dalam Kolose hari ini bilang buat kita, sabar. Ada juga mertua yang sangat, tapi firman Tuhan bilang buat kita apa? Ya, sabar. Saudara, kita membutuhkan kesabaran itu, kesabaran yang dari Tuhan ini dalam pengelolaan hidup bersama agar kehadiran kita dapat menjadi jalan berkat Tuhan dalam perjumpaan dengan semua orang. Saudara ingat bahwa tidak semua senyum itu tulus. Tidak semua senyum itu tulus. Saudara boleh pakai baju seragam tapi belum tentu senyum itu tulus. Saya lewat, saya bilang shalom, dibalas juga shalom. Tapi 10 meter saya jalan jauh, dia pasang muka cemberut. Tidak semua senyum itu tulus. Hanya orang-orang yang memiliki kasih, hanya orang-orang yang ada hatinya penuh dengan kesabaran, dia dapat melakukan semuanya dengan tulus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dalam tradisi gereja kita, dalam tradisi gereja kita, selesai ibadah itu, biasa kita berjabat tangan ya.
Tapi ada dua jabat tangan yang saya sangat tidak suka, tapi mungkin ini kita semua tidak suka. Ada dua jabat tangan yang kita tidak suka. Yang pertama itu kalau kita jabat tangan, dia hanya kasih ujungnya saja begini. Lalu cepat-cepat. Saudara, ini apa? Ini najiskah kita sampai kita mau kasih ujung saja? Dia kasih ujung, lebih bagus tidak usah jabat tangan. Ya. Tapi jabat tangan yang kedua itu adalah jabat tangannya sudah bagus. Tapi ketika dia jabat tangan, dia tidak lihat muka kita. Dia bilang, oke Pak, iya Pak, Bu sebentar. Saya berharap itu tidak terjadi di gereja. Tidak terjadi juga di Depok ya. Nanti kita lihat selesai ibadah. Ya. Saya berharap itu tidak terjadi di sini. Saudara, tadi saya bilang bahwa hanya hati yang penuh dengan kasih melakukan semuanya dengan tulus. Kalau tidak dilakukan dengan tulus, itu namanya pencitraan. Kalau tidak dilakukan dengan tulus, maka dia akan sangat menjengkelkan. Karena itu lebih baik kita bekerja dengan 10 orang, tapi dengan hati yang sama, daripada bekerja sama dengan 100 orang, tetapi memiliki hati yang berbeda-beda. Kalau hanya 1 orang bermimpi, maka itu mimpi. Tapi kalau kita semua mempunyai mimpi yang sama, itu kenyataan. Lebih baik kita tidur dalam tempat tidur yang berbeda-beda, tapi punya mimpi yang sama. Daripada kita tidur dalam tempat tidur yang sama, tetapi mempunyai mimpi yang berbeda-beda. Saudara, ini kita bicara tentang visi, tentang cita-cita harapan semua gereja agar dia hadir menjadi pelaksana kasih Allah bagi dunia ini. Bagaimana kehadiran kita dapat menjadi berkat? Bagaimana kehadiran kita dapat memberikan kekuatan bagi semua orang sehingga pelayanan kita ini dia boleh berdampak dan memberikan kekuatan bagi orang. Tapi jangan pulang ibadah lalu suami-suami bilang, Mama, tadi Pak Pendeta bilang, buat apa kita tidur sama-sama dengan mimpi yang berbeda? Tidak, saya tidak masuk di situ ya. Saya mau bicara tentang cita-cita, bicara tentang sebuah kesatuan gereja, bagaimana kita hadir menjadi pelaksana kasih Allah, menjadi berkat. Saya berharap ini adalah mimpi kita bersama. Jangan biarkan para majelis gereja bermimpi sendiri. Tapi ini adalah mimpi semua kita, semua orang-orang yang ada di dalam gereja, agar kita hadir menjadi berkat. Terciptalah sebuah persekutuan yang harmonis, semua bahu-membahu menciptakan gereja yang sehat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu kesabaran. Poin yang kedua adalah kita bicara tentang pengampunan. Hal pertama, kalau kita bicara pengampunan, saya ingin katakan bagi kita semua bahwa tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang Tuhan siapkan bagi kita untuk memuaskan hati kita. Tidak ada. Baik suami, istri, anak-anak, orang tua, mereka tidak dipersiapkan Tuhan untuk memuaskan hati kita. Ada saja yang membuat kita marah, ada saja yang membuat kita jengkel, ada saja yang membuat kita tidak puas. Apalagi perjumpaan kita dengan banyak orang itu, sangat banyak juga orang yang membuat kita jengkel dan tidak puas. Tapi lalu kedua, saya ingin bertanya buat kita semua, apakah Bapak Ibu Saudara semua pernah mengalami sebuah relasi yang buruk dengan orang lain? Pernah? Kalau saya sederhanakan misalnya begini, apakah kita pernah suami istri itu saling bertengkar? Pernah? Suami dan istri, orang tua dan anak, adik dan kakak, kita pernah bertengkar?
Ya saya pikir cuma saya dan Ibu Pendeta saja yang bertengkar. Kita Saudara, kalau kita bertengkar, lalu coba pikirkan baik-baik bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah itu. Coba pikirkan baik-baik bagaimana kita menyelesaikan masalahnya. Ada kaum bapak biasa kita sharing dalam ibadah, dia bilang, Pak Pendeta, kalau saya dan istri bertengkar itu, ya biarkan saja. Biarkan dia marah, nanti juga selesai sendiri. Saya bilang, oh ya jadi begitu ya. Jadi baku marah, marah. Nanti juga diam sendiri. Tapi Bapak Ibu, saya hanya mau bilang bahwa kemarahan yang berulang-ulang itu karena tidak terselesaikan. Tapi saya mau bilang buat kita semua bahwa kalau kita tidak memberikan pengampunan, tidak melepaskan pengampunan, sulit rasanya untuk kita bisa hidup bersama dalam sebuah kebersamaan. Ada orang yang memang sekali marah, dia sulit untuk berbaikan dengan orang lain. Bahkan ada orang yang dia sudah marah, orangnya sudah mati pun, dia masih simpan kebencian itu. Bapak Ibu, ini ada cerita mob orang Papua ya. Jadi ada satu bapak-bapak meninggal. Bapak-bapak meninggal, istri dan anak-anaknya mereka sangat berduka sekali. Mereka menangis luar biasa. Dan ketika prosesi pemakaman, singkat cerita, kita masuk dalam prosesi pemakaman, semua menangis. Ketika pendeta mengatakan jenazah harus diturunkan di bawah tanah itu, istri dan anak-anak semua menangis. Istrinya menangis sangat histeris karena itu suami yang sangat dia sayangi. Dia menangis. Lalu pendeta bilang buat istri, ibu, sekarang dipersilakan untuk ibu yang akan menyiram, menabur bunga, sebagai orang yang pertama kali untuk menabur bunga di peti almarhum suami tercinta. Lalu istri maju, ibu maju, berjalan pelan-pelan, dia lihat kiri kanan, lihat depan. Lalu dia bilang buat pendeta, Pak Pendeta minta maaf, saya tidak mau tabur bunga Pak. Pendeta kaget, kenapa ibu? Ini kan suami ibu, cepat tabur bunga. Tidak Pak Pendeta, saya tidak mau tabur bunga. Karena di sebelah makam suami saya ini, ternyata ini dia punya mantan. Ini mantannya, saya masih sakit hati Pak Pendeta, saya masih simpan itu. Jadi ternyata mereka berdua ini sudah janjian. Jangan-jangan mereka sudah baku janji, ini janjian. Jadi saya tidak mau tabur bunga. Pendeta bujuk-bujuk, ibu ayo mari tabur. Di surga itu tidak ada lagi pacar-pacaran. Semua menyembah kepada Tuhan. Saudara lihat ya, saya hanya ingin mengatakan, ada orang yang dia sekali benci, dia benci untuk selamanya. Bahkan orang yang mati pun dia masih simpan. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita dalam doa Bapa kami itu perihal pengampunan. Dalam Alkitab dibilang begini, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan ampuni saya seimbang dengan saya mengampuni dia. Kalau istri saya berbuat salah, maka saya mengampuni dia, saya juga punya hak untuk diampuni oleh Tuhan. Seimbang. Tapi kalau istri saya berbuat salah, saya belum bisa memaafkan dia, harusnya saya berkata buat Tuhan, Tuhan Yesus minta maaf. Jangan ampuni saya, sebab saya belum bisa memaafkan istri saya. Saudara, ini menjadi penting bagi kita karena pada titik tertentu kita rindu diampuni orang,
Tetapi pada titik lain sulit sekali untuk kita melepaskan pengampunan kepada orang lain. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan kita perihal pengampunan, mengampuni yang terus-menerus. Kalau kita lihat satu kali ketika Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus, Petrus bilang buat Tuhan Yesus, "Guru, berapa kalikah saya harus mengampuni orang yang berbuat dosa kepada saya? 7 kalikah Tuhan?" Lalu apa jawab Tuhan Yesus? 70 kali 7 kali. Saudara, waktu Petrus bilang 7 kalikah Tuhan itu, para penafsir sepakat, para teolog sepakat bahwa Petrus telah memberikan pengampunan sebanyak 7 kali terhadap orang yang berbuat salah kepada dia. Tapi orang yang buat salah kepada Petrus itu sebanyak 7 kali, itu orang keterlaluan. Dia buat salah 1 kali, Petrus ampuni. Dia buat salah 2 kali, Petrus ampuni. 3 kali diampuni, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali Petrus ampuni. Saudara, ini sudah terlalu banyak. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak, belum. 70 kali 7 kali. Berapa? 490 kali. Saudara, ini bukan persoalan angkanya, tetapi yang Tuhan inginkan dari kita adalah pengampunan yang terus-menerus. Karena bisa saja hari ini kita saling berdamai, tapi kemudian besok dia melakukan kesalahan yang baru. Karena itu Tuhan bilang apa? Pengampunan yang terus-menerus. Petrus bisa 7 kali. Kira-kira kita di Depok ini bisa berapa kali? 2 ya, 2 atau 3 kali. 7 kali itu Tuhan terlalu berat kayaknya Tuhan. Ada orang buat salah kepada kita, kita bilang buat ingat ya, kamu sudah 2 kali buat begini. Sekali lagi kamu dapat beasiswa. Iya. Saudara, kita 3 kali saja, 3 kali saja itu sudah berat. Tapi Petrus bisa 7 kali. Ini luar biasa. Tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini memberikan kita sebuah pegangan dalam kehidupan, agar kehidupan yang kita jalani dapat menjadi berkat. Lalu mungkin Bapak Ibu Saudara semua bertanya, Pak Pendeta, apa pentingnya pengampunan bagi kami? Saudara, kalau kita melihat Alkitab, firman Tuhan, pengampunan itu adalah kehendak Tuhan. Pengampunan itu adalah perintah Tuhan. Kalau kita tidak mengampuni, maka kita berdosa terhadap Tuhan. Apa pentingnya pengampunan? Pertama saya mau bilang, kalau kita tidak mengampuni, maka kita tidak pernah mengerti peristiwa penyaliban Yesus. Orang-orang yang tidak mau memberikan pengampunan, sesungguhnya dia tidak mengerti peristiwa pengorbanan Yesus di kayu salib. Ada peristiwa apa di kayu salib? Ada peristiwa pengampunan di situ. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi setiap kita yang tidak memberikan pengampunan, sesungguhnya dia tidak mengerti peristiwa penyaliban Yesus. Itu pertama. Tapi hal kedua, apa pentingnya pengampunan? Jika kita tidak mengampuni, maka kita mengganggu kesatuan tubuh Kristus. Alkitab dengan sangat jelas menjelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah kepala gereja dan kita semua terikat menjadi satu sebagai tubuh Kristus. Dalam perjumpaan tiap-tiap waktu dalam pelayanan, lalu terjadi masalah, terjadi gesekan, itu biasa. Tapi kalau kita tidak memberikan pengampunan, kita tidak melepaskan pengampunan, sesungguhnya kita telah mengganggu kesatuan tubuh Kristus. Hal ketiga, apa pentingnya pengampunan? Kalau kita tidak memberikan pengampunan, maka
disitulah kesempatan iblis masuk. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Hati yang penuh dengan amarah itu, iblis senang. Iblis masuk di situ. Kalau kita tidak segera melepaskan pengampunan, hidup dengan kebencian, hidup dengan amarah, iblis senang di situ. Hati-hati buat ibu-ibu yang sedang marah-marah, bersikaplah untuk lebih tenang. Tuhan Yesus tolong saya. Kalau suami sedang marah-marah, berdoa saja, Tuhan Yesus tolong. Jangan disambut lagi, nanti tidak selesai. Tuhan ampuni dia. Jangan kalau sudah marah-marah baru update status. Ya, ada ibu-ibu biasa begitu. Sudah marah-marah dia update status lagi, saya menikah dengan bencana alam. Iya, saya baca juga. Aduh, ini repot, kita mau jadi berkat ini. Saya menikah dengan bencana alam. Lalu teman-temannya mulai komen, kenapa lagi dah? Biasa begitu. Dah ada apa? Kenapa lagi say? Aduh, repot kita ini. Nanti baru itu biasa suamiku. Kalau itu suami saya taruh batu di lehernya lalu buang ke laut. Saudara, hati-hati. Kontrol diri, bersikap lebih tenang. Kalau kita tidak segera melepaskan pengampunan, iblis masuk di situ. Tapi hal selanjutnya, saudara, apa pentingnya pengampunan? Kalau kita tidak mengampuni, maka sulit bagi kita untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, pengampunan itu adalah jalan menuju pemulihan. Pemulihan terhadap diri, pemulihan terhadap Tuhan, dan pemulihan juga dengan sesama. Kalau kita sudah dipulihkan, maka kita akan menjadi tanaman yang subur. Dia berakar, bertumbuh, dan berbuah, menjadi berkat. Ini pentingnya pengampunan. Kalau hari ini ada orang-orang yang saudara rasa saudara benci dia, pikirkanlah 1-2 orang itu. Berdoa bagi dia, ampuni dia. Saya berdoa bagi dia karena saya peduli terhadap dia. Pak Pendeta, bagaimana caranya saya bisa mengampuni? Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah sampai pada tahap level tadi, kita mau memberikan pengampunan, kita sadar akan artinya pengampunan itu, sesungguhnya kita mau melepaskan semua perasaan-perasaan negatif dalam diri kita. Bagaimana kita bisa mengampuni Pak Pendeta? Bicara dengan melihat saja, bertemu saja, apalagi bicara dengan dia. Ini seperti mati lampu, panas. Ya. Jangankan bicara Pak Pendeta, bertemu saja, lihat, aduh. Bagaimana caranya agar kita bisa mengampuni? Ada 2 hal yang saya mau bilang buat kita semua. Pertama, ini penting bagi kita. Hal pertama adalah bersikap realistis dan berbesar hati. Kita harus berbesar hati dulu, realistis dulu bahwa benar Tuhan saya terluka oleh dia. Benar Tuhan saya sangat sakit. Kita harus realistis dan berbesar hati, kita menerima bahwa ada memang orang yang menyakiti kita. Tapi lalu hal kedua yang sangat penting bagaimana kita mau mengampuni dia adalah saudara harus melibatkan Tuhan, berdoa. Pak Pendeta, kenapa mesti ditambah dengan doa? Saudara dengar bahwa pengampunan itu tidak bisa dilakukan dengan mengandalkan kekuatan diri. Dia harus mengandalkan kuasa Tuhan. Hanya kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk mau mengampuni. Kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita, maka kita akan hitung-hitung. Tadi yang saya bilang, kamu sudah 2 kali ya bikin saya, 3 kali lagi. Kalau kita mengandalkan kekuatan, kita akan hitung-hitung dengan dia. Tapi ketika kita meminta pertolongan Tuhan, hanya itulah yang memampukan kita
untuk melepaskan pengampunan bagi dia. Kalau Bapak Ibu Saudara semua sudah sampai dalam tahap level yang seperti ini, berbesar hati dan meminta pertolongan dari Tuhan, maka kita telah melepaskan semua perasaan-perasaan negatif kita terhadap dia. Bapak Ibu Saudara coba ingat, ketika kita benci terhadap dia, kita marah terhadap dia, yang muncul dalam pikiran kita itu adalah semua hal yang negatif tentang dia. Semua negatif tentang dia. Tapi ketika kita sudah berbesar hati, kita sudah berdoa meminta pertolongan dari Tuhan, maka kita melepaskan semua yang negatif itu. Yang ada dalam hati dan pikiran kita adalah hati yang bersih, semua yang positif. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Menjalankan hidup dengan hati yang negatif atau yang positif? Kita lebih nyaman yang mana? Kita lebih tenang dengan hati yang positif, hati yang bersih. Saudara, di hati yang bersih itulah Roh Kudus hadir dalam diri kita. Sebab Roh Kudus tidak bisa masuk di hati orang yang penuh dengan amarah. Roh Kudus tidak masuk di dalam hati orang yang penuh dengan kejahatan. Itu semua kepalsuan dalam hidupnya. Tapi Roh Kudus masuk pada orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Dia mau melepaskan pengampunan bagi sesamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini terakhir ada cerita, ini kisah nyata tentang seorang teman. Pagi-pagi dia cerita buat saya, satu kali jam 2 pagi dia bilang, dia dapat kabar kakaknya itu ditabrak orang lalu meninggal di tempat. Lalu dia membawa jenazah kakaknya di rumah sakit. Dan ketika dia membawa jenazah kakaknya dari rumah sakit menuju rumah dia, ini kakaknya ini dia punya anak 3. Istri dan anak 3. Anaknya masih kecil-kecil semua, dia bilang. Jam 6 pagi dia bawa jenazah kakaknya menuju rumahnya. Istrinya menangis luar biasa. Tapi hari itu dia bilang buat saya bahwa hari itulah saya tidak mampu berbicara lagi Pak Pendeta. Saya seperti tertutup mulut saya tidak tahu lagi harus bilang apa. Istrinya menangis, dia katakan hari ini saya sudah menjadi janda. Anak-anaknya 3 masih kecil. Seiring berjalannya waktu, kemudian di gereja ada sebuah acara. Dan teman saya ini dia parkir motornya. Di depan motornya itu ada mobil Avanza hitam. Ada Avanza hitam tepat di depan motornya. Dia tidak tahu kalau Avanza hitam ini mau keluar, dia mau mundur Avanzanya. Lalu supir Avanza itu dia mulai maki-maki, dia bilang, itu siapa motor di belakang saya? Dia suara keras supirnya, itu siapa, tolong angkat, geser motor. Dia teriak-teriak supir mobil Avanza hitam itu. Begitu jendela dia melirik begini, teman bilang, ternyata supir itu adalah orang yang menabrak kakaknya yang meninggal. Saudara, dia pikir ini orang sudah bertobat. Tapi ternyata dia melakukan kesalahan yang baru. Tadi saya bilang kan, pengampunan yang terus menerus. Dia teriak-teriak, dia marah-marah, dia maki-maki. Lalu kemudian teman saya pergi mencari pendeta di gereja, lalu dia mohon pertolongan untuk berdoa. Dia bilang, Pak Pendeta, sebentar malam tolong ke rumah saya. Karena saya dan seluruh keluarga kami ini belum bisa mengampuni supir Avanza itu. Lalu pendeta pergi ke rumahnya.
Pendeta bicara kepada semua keluarga, orang tua, adik kakak. Pendeta bilang, mari kita lepaskan pengampunan. Kalau saudara tidak melepaskan pengampunan, yang muncul dalam pikiran kita itu adalah hal-hal yang negatif tentang dia. Pendeta berdoa. Saudara tahu, teman saya ini adalah orang pertama yang mengajak supir Avanza itu untuk terlibat dalam pelayanan. Dan mulai saat itu mereka menjadi teman, sahabat yang sangat baik. Apa yang saya mau sampaikan dalam cerita itu bahwa pengampunan ini bukan sekedar melupakan masalah. Pengampunan itu adalah membebaskan kita menerima dan menyambut dia sambil bersiap-siap. Bisa saja esok hari dia melakukan kesalahan yang baru. Pengampunan itu begitu. Bagaimana kita mau menerima dan menyambut dia, tapi sambil kita bersiap-siap, bisa saja dia melakukan kesalahan yang lain. Karena Tuhan Yesus bilang apa? 7 kali 70 kali. Pengampunan yang terus menerus. Nah, hari ini selesai ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua yang saya cintai, kira-kira kita pulang siap untuk mengampuni? Mengampuni siapa? Saya berharap kita semua mari kita pulang. Belajarlah untuk mau mengampuni dan hidup dalam kesabaran. Sebab hanya dengan itulah kita dapat menjadi jalan berkat Tuhan dalam perjumpaan dengan semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan dengan kita bernyanyi 366 bait yang kedua. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Ikut damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Kembali kita akan menyaksikan pujian persembahan dari paduan suara Sola Gracia.
paduan suara Sola Gracia. Terima kasih untuk pujian persembahan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan gereja dari segala tempat dan waktu, kita mengaku iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali Pelanggan dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal dan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita bawa hidup kita dan syafaat kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang bergema kembali bagi hidup kami. Lewat firman-Mu kami diingatkan untuk hidup dalam kesabaran dan juga saling mengampuni. Kami sadar bahwa dalam perjalanan hidup ini seringkali emosi dan kebencian menguasai hidup kami. Kami sulit sekali untuk hidup dalam kesabaran. Kami sulit sekali untuk mau mengampuni. Tapi pulang dari ibadah ini dalam kekuatan Allah, kami belajar untuk melepaskan pengampunan dan hidup dalam kesabaran. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami, mereka dapat melihat cinta dan Tuhan yang terpancar dalam sikap dan perkataan hidup yang menjadi berkat. Terima kasih Tuhan memberkati seluruh jemaat GKO Depok 1. Bagi setiap jemaat yang setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan memberkati. Hamba berdoa bagi setiap kepala yang tertunduk dan menyerahkan hidup keluarga dan pergumulannya. Tuhan menolong setiap jemaat Tuhan. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga yang bergumul dalam kebutuhan hidup. Biarlah berkat Allah tercurah dalam hidup mereka. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga yang bergumul akan biaya studi anak-anak, kiranya berkat Tuhan hadir bagi mereka yang setia kepada Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap jemaat yang bergumul dalam mencari pekerjaan. Tuhan Yesus buka jalan. Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik baginya. Hamba berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga saat ini. Keluarga Ibu Lis, Indriati, Kristianto, keluarga Bapak Wilfred Jos Lumenta. Hamba berdoa juga untuk keluarga Bapak Penatua Agung Capricorniawan. Hamba berdoa bagi keluarga Ibu Maria Huta Barat, keluarga Ibu Yuliana Mairuhu Watimena, keluarga Ibu Widi Handarwati Harjono, keluarga Bapak Marances Manulang, keluarga Bapak Eli Robinson Situmorang, keluarga Bapak Joni Tiwo, dan keluarga Ibu Uce Jokhebet LM. Tuhan Yesus, untuk nama-nama yang hamba bacakan ini, hamba letakkan mereka dalam kuasa Allah. Tuhan memberkati setiap keluarga demi keluarga. Kiranya berkat Allah dari sorga hadir dalam hidup mereka. Tuhan memberkati hidup rumah tangga setiap jemaat. Biarlah ada kedamaian, keharmonisan dalam hidup bersama. Hamba berdoa juga Tuhan untuk Ibu Pendeta Iren bersama keluarga. Tuhan memberkati.
dalam semua tugas pelayanan yang Tuhan hadirkan baginya. Biarlah kesehatan, kekuatan, dan hikmat Allah terus menyertai setiap kehidupan dan juga pelayanannya bersama dengan keluarga. Hamba berdoa juga bagi para majelis gereja, rekan-rekan penatua, mereka yang melayani Tuhan secara bertanggung jawab. Tuhan memberkati mereka. Kami sadar bahwa melayani Tuhan secara bertanggung jawab adalah sebuah sukacita yang tidak pernah tergambarkan dalam hidup kami. Lalu hamba berdoa juga untuk setiap para calon majelis gereja, bersama juga dengan para panitia dalam masa pemilihan ini. Kami percaya bahwa gereja ini adalah kepunyaan Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan mengutus dan memilih para hambanya dalam melayani jemaat Depok 1. Tuhan memberkati para panitia. Hamba berdoa juga bagi para pekerja gereja beserta keluarga, para pengurus komisi, pengasuh sekolah minggu, pengajar, remaja taruna, pemandu, pemusik, tim multimedia. Tuhan memberkati. Setiap mereka yang melayani Tuhan, jerih lelah mereka diingat oleh Tuhan dan diperhitungkan oleh Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran anak. Biarlah kuasa Allah bekerja dan biarlah kuasa Tuhan menjamah. Kiranya Tuhan menjawab setiap kerinduan mereka. Kami berdoa juga bersama-sama untuk pos pelayanan Dalung di Bali. Tuhan memberkati semua jemaat di pos Dalung Bali. Berdoa juga bagi Bapak Pendeta Suwito yang melayani di sana. Tuhan memberkati. Biarlah pos pelayanan Dalung Bali ini dapat bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa juga untuk semua gereja-gereja Tuhan GKO di Indonesia. Biarlah kehadiran kami dapat mengalirkan kasih Allah dalam perjumpaan dengan semua orang. Kehadiran kami dapat berdampak baik dan menjadi berkat bagi lingkungan di mana kami berada. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia dalam situasi yang terjadi, bahkan juga situasi terkini di dunia. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati majelis sinode dalam semua keputusan, program kerja. Tuhan memberkati. Lalu kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang sakit dan juga dalam pemulihan. Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Judiseno, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Bapak Tukiar Pranoto Saputro, Ibu Yosefin Hetarihon Suwarno, Bapak Budianto, Bapak Yakonias Marwanaya, Ibu Andriana Yiska Sri Suhartika Marwanaya, Bapak Mulyadi Manulang, Ibu Marcelina Sudarman Lusikoy, Ibu Maharani Malabar Ularupun, Bapak Toto Haryanto, Ibu Tugilah Umaryanto yang akan operasi pada hari Senin 9 Maret. Kami meletakkan semua nama-nama yang hamba bacakan dan juga untuk Bapak Tugilah Umaryanto yang akan melakukan operasi pada hari Senin esok. Kiranya kuasa pemulihan Allah bekerja. Tangan Tuhan bekerja pada setiap dokter dan perawat yang menangani operasi ini. Operasi ini berjalan dalam kuasa Allah, semua berjalan baik, dan Bapak Tugilah Umaryanto dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Yonatan Prawira Putra Hardianto, Saudari Yunita Marvelina MK,
Ibu Kurniati Oktavia Zega, Saudara Egan Tobriano, King David Jason Siahaya, Bapak Roy Pandapotan, Ibu Riana Presti, Bapak Albert Fredrik Saragi, Ibu Tio Lona Hasahatan Tampu Bolon, Ibu Heni Friska Naibaho, dan Saudari Virginia Jessica Tahaleang. Nama-nama yang hamba bacakan ini Tuhan, mereka yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, kiranya berkat Allah hadir dalam hidup mereka. Buat mereka untuk mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa hidup mereka adalah sebuah kisah nyata tentang kebaikan Allah yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah berkesudahan menyertai dan memberkati hidup mereka. Dan Tuhan menjaga, menyertai dalam langkah juang selanjutnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk salah satu suku terabaikan di Indonesia, orang Pekal yang tinggal di lembah Sungai Teramang, di Kecamatan Muko bagian selatan di utara Bengkulu. Tuhan memberkati, biarlah banyak orang di sana dapat mengenal Tuhan, Injil semakin tersebarkan, dan banyak orang-orang di Pekal dapat percaya kepada Tuhan. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kuasa Allah bekerja di daerah sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami membawa hidup kami. Ketika kami akan memasuki minggu kerja yang baru, kami meletakkan seluruh hidup kami, keluarga kami, dan gereja Tuhan di tempat ini. Perjalanan hidup kami adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Tidak sedetik pun Tuhan melepaskan dan membiarkan kami. Selalu ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang senantiasa menjaga dan menyertai hidup kami. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus dari kekal hingga kekal. Dan peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat perkataan firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17. Aku tahu ya Allah, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan kepada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan kepadamu dengan sukarela dan sukacita. Saja
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita pujikan bait kelima. Inilah persembahan kami antarkan dengan tulus. Kami mohon kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Mari kita doakan persembahan kita. Allah sang sumber berkat, kami membawa persembahan sebagai tanda syukur, simbol penyerahan diri serta kasih kami kepadamu. Kami bersyukur telah memperoleh anugerah keselamatan di dalam cinta kasih Kristus. Mampukanlah kami untuk terus berbagi dan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara umat Tuhan yang terkasih, Minggu Sengsara keempat mengingatkan kita sebagai umat Tuhan dipanggil untuk meneladani Kristus, untuk mengalirkan kasih Allah kepada sesama dengan mengampuni sesama sebagai wujud kasih Allah yang mendamaikan semua orang berdosa dengan dirinya. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang dipakai, kitalah penjaganya. Pelihara suluh pandang, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang, banyaklah pelak penghangat sinar suluh yang terang. Pelihara suluh pandang, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Umat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Alirkanlah kasih Allah bagi sekitarmu. Kami mengalirkan kasih Allah pada sekitar kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin.
Selamat bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.